bahwa saya terinfeksi HIV, misalkan, saya terinfeksi HIV, tapi saya juga sama seperti orang lain yang tidak terinfeksi HIV yang menjalani puasa. Halo, jumpa lagi di podcast Tanya Marlo. Dan masih dalam rangkaian ODA HIV atau orang yang hidup dengan HIV di bulan puasa. Kali ini kita akan membahas mengenai puasa pada ODIF ditinjau dari spiritualitas maupun psikologis. Dan kali ini saya bersama dengan... Saya Bobby, konselor Tanya Marlo. Ya, dan terus ikuti ya dengan seksama ya bagaimana kita akan mengupas puasa pada ODIF ditinjau dari psikologis dan spiritual. Nah, itu gimana, Bob? Bahwa puasa itu ternyata dapat mempengaruhi spiritual, psikologis pada teman-teman ODIF. Jadi, peribadatan puasa atau ritual keagamaan lainnya yang kita jalani dengan ketaatan yang baik, ya, bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sebenarnya memberikan dampak positif untuk kesehatan mental kita, teman-teman. Ya, jadi bisa meningkatkan rasa syukur, ya, kita hidup semakin nyaman, semakin damai karena ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan. Begitu pula dengan puasa. Ya. Puasa juga pada seseorang jika menjalaninya dengan ikhlas, dengan ketulusan, ya, sebagai bentuk ketaatan, itu bisa meningkatkan, memperbaiki kesehatan mental kita, bisa meningkatkan positif dari sisi psikologis dan juga dari segi spiritual. Jadi secara psikologis ini adalah suatu ritual keagamaan yang baik, ya, baik itu dijalani oleh orang tanpa HIV maupun orang dengan HIV. Terlebih untuk orang-orang dengan HIV, ya, kalau kemarin kita sudah membahas dampak-dampak positif ibadah puasa pada orang-orang dengan HIV secara klinis, secara medis, secara kesehatan fisik. Kalau sekarang kita akan membahas secara psikologis dan mental dan spiritual, itu juga dampaknya sangat positif sekali. Seperti itu, Kak Sinta. Baik, kunci agar ODIF bisa hidup sehat, bisa terus berkarya, bisa produktif seperti orang non-ODIF adalah melakukan terapi antiretroviral dengan disiplin, dengan teratur, dengan konsisten. Dan ini ada pengaruhnya nggak sih, Bob, dengan seseorang ODIF yang rajin minum ARV dengan ketenangan batinnya selama berpuasa? Menurut kamu ada hubungannya nggak? Ya. Ketika seseorang itu sudah menjalani peribadatan puasa dengan baik, dia akan menimbulkan rasa nyaman, terus juga batin kita menjadi tenang, ya, batin kita merasa puas, merasa baik-baik saja, ya, merasa normal dalam tanda kutip sama seperti orang lain, yaitu bisa meningkatkan seseorang yang terinfeksi HIV yang sedang menjalani pengobatan menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani pengobatannya. Ya, termasuk ini juga sebagai suatu ritual yang menjadikan seseorang tidak eksklusif, tapi menjadi inklusif atau menjadi lebih umum. Ya, bahwa saya terinfeksi HIV, misalkan, saya terinfeksi HIV, tapi saya juga sama seperti orang lain yang tidak terinfeksi HIV yang menjalani puasa. Kita berpuasa bersama, kita ngabuburit bareng, kita buka puasa bareng dengan orang-orang yang tidak terinfeksi HIV, ini menjadi suatu inklusif gitu. Jadi kita tuh tidak, oh kamu orang HIV, kamu nggak bisa puasa, akhirnya terisolir. Kamu orang HIV ngapain sih melakukan peribadatan orang-orang yang tanpa HIV? Itu kan menjadi suatu hal yang kayak dikotak-kotakin gitu loh. Nah, ketika kita menjalani peribadatan spiritual atau ritual keagamaan, nah itu membuat kita itu menjadi sama, equals dengan yang lain, dan itu meningkatkan semangat kita. Terus bagaimana kita menjalani pengobatan juga makin patuh gitu. Nggak apa-apa saya terinfeksi HIV, nggak apa-apa saya menjalani pengobatan antiretroviral, tapi saya masih bisa menjalani ritual-ritual keagamaan, saya masih bisa bersosialisasi, berkumpul bersama dengan orang-orang tanpa melihat status kesehatannya, dan itu menjadi nilai positif dan menjadi semangat lagi dalam menjalani pengobatan ke depannya. Harapannya seperti itu. Ya, setuju ya dengan kata Bobby bahwa itu semua bisa dilakukan asal kita disiplin dulu nih minum ARV biar bisa sehat dan ikutan puasa. Berpuasa itu
obatnya jangan dipuasakan ya, walaupun jam minumnya bisa berbeda. Nah, itu ada Yes. di video yang lain. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya kan seringkali ketika seorang muslimin, muslimah menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 1 bulan itu ada saja halangan yang bisa membuat mereka terpaksa tidak berpuasa. Seperti kalau perempuan itu ada yang namanya menstruasi ya, dilarang berpuasa, dan bahkan pada non-odif pun ada kondisi sakit sehingga mereka tidak boleh berpuasa ya kan. Nah, bagaimana menyikapi rasa bersalah ketika kita terpaksa tidak bisa berpuasa itu? Ya, sebenarnya seseorang yang merasa bersalah atau merasa berdosa ya ketika dia tidak menjalankan perintah Tuhannya, ini sesuatu yang sangat lumrah dan sangat manusiawi, dan ini terjadi ya normal-normal aja, nggak ada masalah ya. Jadi misalkan saya bulan ini, tahun ini, bulan Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa karena faktor tertentu, misalkan saya sakit bulan ini dan saya tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Saya merasa bersalah, wajar, itu sesuatu yang lumrah, yang wajar, yang normal. Tapi kita juga harus bijaksana bahwa kenapa saya tidak menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, karena misalkan status kesehatan saya yang tidak memenuhi syarat untuk menjalani ibadah puasa ya. Misalkan kondisi fisik yang memang lemah sekali, saya habis menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit mungkin, atau mungkin saya berada di awal-awal terapi antiretroviral. Seseorang yang berada di awal-awal fase pengobatan antiretroviral itu biasanya beberapa orang ya itu mengalami efek samping dari obat, dan itu juga cukup berat ya pada orang-orang yang sedang menjalani ibadah puasa. Jadi nggak ada masalah ya, tapi kita juga harus bijaksana bahwa agama itu datang untuk kemaslahatan. Agama itu ada untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia gitu. Jadi jangan sampai kita beragama tapi kok kita jadi stres, kita beragama kita jadi pusing sendiri gitu. Toh juga seseorang yang memang tidak punya kemampuan secara fisik untuk menjalani beribadah puasa, kita diberikan kok kemudahan-kemudahan, kita diberikan kok ketenggangan atau toleransi dari agama, dari Tuhan, bahwa boleh tidak menjalani ibadah puasa pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, nanti kita bisa menggantinya di bulan lain selain bulan Ramadan ini. Jadi kita harus menerapkan itu dulu. Kita merasa salah, oke, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus bijaksana bahwa saya tidak menjalani ibadah puasa pada tahun ini karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, itu pertama itu. Jadi jangan sampai kita beragama kok malah jadi stres gitu. Aduh, kenapa sih aku jadi gara-gara sakitnya aku jadi bulan ini jadi nggak ibadah puasa. Itu kan kayaknya beragama tapi malah jadi pusing sendiri gitu. Padahal agama nggak seperti itu. Agama itu memberikan toleransi, agama memberikan kemudahan ya bahwa pada orang-orang yang sedang tidak mampu untuk menjalani ibadah puasa ya boleh untuk tidak berpuasa di bulan itu dan bisa menggantinya di bulan-bulan lain. Seperti itu. Dan juga kita itu bisa menggantinya dengan peribadatan-peribadatan yang lain, ya ritual-ritual yang lain. Misalkan kita bisa membaca kitab suci di bulan tersebut, ya meskipun tidak berpuasa, atau kita bisa bersedekah, kita bisa menyiapkan makanan-makanan untuk orang berbuka nanti. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan pada orang-orang yang kebetulan di bulan itu tidak bisa menjalani ritual berpuasa. Saya pikir itu. Yang namanya stres, depresi itu kan bisa terjadi pada siapa saja termasuk pada ODIF. Nah, tolong ceritakan dong Bob bagaimana ibadah puasa ini bisa membantu kesehatan mental dari teman-teman ODIF. Sebenarnya bukan hanya ritual puasa saja ya teman-teman. Semua ritual keagamaan ketika seseorang itu berkeyakinan atau meyakininya dan juga menjalaninya dengan ketaatan, dengan kepatuhan yang bagus, dengan ketulusan gitu. Itu secara langsung, secara serta-merta itu akan memunculkan rasa damai, rasa nyaman. Dan ketika rasa damai ini muncul, itu dia itu bisa meningkatkan semangat dalam peribadahannya, terus juga bisa meningkatkan bagaimana sih aku ke depan mau menjalani kehidupan yang seperti apa. Terus juga bisa membuat kondisi mental kita yang tadinya itu berantakan, stres, penuh dengan masalah, ketika kita
melakukan ritual-ritual keagamaan, apapun itu, bukan hanya berpuasa aja, ya mungkin membaca kitab suci, berdoa kepada Tuhan, itu bisa menjadikan kita lebih damai lagi, lebih tenang, dan harapannya ketika seseorang itu mendapatkan kedamaian, ketenangan, itu mental juga secara langsung akan terjaga dan juga menjadi lebih baiklah daripada sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan faktor ritual atau faktor psikologis sangat dipengaruhi oleh spiritual seseorang, saya setuju. Saya setuju. Karena apa? Apapun ini ya, maksudnya bukan hanya konteksnya agama tertentu, tapi apapun itu, agama datang adalah untuk membuat seperti itu, kebahagiaan, kesejahteraan. Nah, ketika seseorang itu beragama justru malah jadi nggak sejahtera, malah jadi terbebani dengan ritual-ritual yang ada, nah itu berarti ada yang salah dalam konteks penyampaian. Seperti itu. Atau juga salah dalam konteks memahami ya. Memahami. Oke, itu jadi penting banget nih di bulan puasa teman-teman nggak sekedar berpuasa, tapi juga melakukan kajian kali ya Bob ya. Betul. Nah ceritain lagi dong Bob yang bisa dilakukan teman-teman ODIF supaya ibadah puasanya lebih bermakna, meaningful, itu apa? Ketimbang sekedar menahan rasa lapar. Iya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya orang dengan HIV bagaimana sih menjalani puasa sehingga lebih bermakna gitu. Saya pikir orang dengan HIV atau orang tanpa HIV itu sama saja ya teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan dalam menjalani ibadah puasa. Cuman yang perlu diperhatikan ya pasti ya kalau dari segi fisik ya klinisi ya asupan gizinya kita harus perhatikan ya. Jangan sampai kita berpuasa tapi asupan gizinya itu kurang dan itu juga nanti malah efeknya itu nanti ke kesehatan fisik. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan? Silakan apapun itu. Ya beribadahlah dengan hati kamu lagi cocoknya lagi kemana nih. Kalau saya sendiri itu pengennya itu saya lagi pengen sedekah nih, kebetulan lagi ada rezeki lebih di bulan puasa ini saya lagi kepengen bersedekah, silakan bersedekah. Atau mungkin saya pengen nih di bulan puasa ini saya Bismillah saya mau menghatamkan Al-Quran 1 bulan, 1 khataman gitu selama bulan Ramadan, boleh silahkan. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan teman-teman itu yang ada itu yang mana. Kalau mungkin saya punya banyak waktu luang nih bulan ini, bulan Ramadan ini, saya akan berbanyak zikir mungkin, membaca kitab suci, atau mungkin bersedekah, atau dengan cara apapun itu yang membuat teman-teman nyaman, dan yang pasti pada orang-orang dengan HIV itu kegiatan-kegiatannya juga yang fisik-fisik juga jangan terlalu yang berat-berat banget lah. Boleh kita berkegiatan fisik, tapi mungkin yang jam-jam menjelang buka puasa. Ngabuburit bareng dengan teman-teman, yuk ngabuburit kemana yuk, itu kan secara mental juga menjadi lebih enak, ya lebih rileks gitu. Sambil ngabuburit, sambil menunggu buka puasa, itu ada sesuatu yang menyenangkan. Jadi, nggak ada perbedaan, yang penting teman-teman juga harus terukur dan sesuai dengan umur juga, ya. Jangan sampai usia teman-teman yang udah usia-usia di atas golden age ya, itu nanti ayo kita senang-senang menjelang ngabuburit, menjelang buka puasa, sepak bola misalkan ya dehidrasi lah, habis-habisan keringetnya keluar habis. Jadi yang terukur aja, yang terukur aktivitasnya, terus peribadatannya juga silakan teman-teman sesuai kesempatan dan kemampuan teman-teman. Saya pikir itu. Baik, sekian podcast kita kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa ya Bob ya? Ya, semoga lancar dan sampai akhir. Dan sampai meraih kemenangan. Kemenangan, hidup makin sehat secara fisik dan secara mental juga makin sehat. Dan tetap follow YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan bahkan komen. Atau mengirimkan pertanyaan yang ingin diajukan seputar puasa ini. Dan follow juga Instagram kami. Ada di TikTok juga. Tanya Marlo. Ada juga website tanyamarlo.id untuk memenuhi kebutuhan kamu mengenai knowledge-knowledge yang bermanfaat tentang puasa dan HIV. Sampai jumpa. Dadah, salam sehat.